Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pendekatan Fuzzy Tsukamoto dalam mengukur tingkat kesehatan mental mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leza Muljina Salma dan anggota saya ada Amelia Gusviani dengan NPM 52204113110. Kemudian ada Tariska Indah Rahmawati dengan NPM 5220411311313. Dan ada Siti Inayatul Mufida dengan NPM 52204111319. Kesehatan mental merupakan aspek penting dari kesejahteraan individu yang seringkali diabaikan dalam masyarakat modern. Di Indonesia, masalah kesehatan mental semakin meningkat, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Menurut data terbaru, sekitar 95,4% remaja mengalami gejala kecemasan dan 88% mengalami gejala depresi pada tahun 2021. Untuk membantu memahami dan mengukur kondisi tersebut, maka dibutuhkan pendekatan sistem yang mampu menangani ketidakpastian data. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seseorang, seperti sifat, bakat, dan keturunan. Kemudian, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti lingkungan, keluarga, sosial, budaya, dan agama. Indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat kesehatan mental ada 7 indikator. Yang pertama, stres akademik. Stres akademik ini merujuk pada tekanan mental yang dialami mahasiswa akibat tuntutan akademik, seperti tugas yang menumpuk, ujian, presentasi, maupun persaingan akademik. Kemudian, indikator yang kedua ada istirahat. Istirahat menggambarkan kualitas dan kuantitas tidur atau waktu istirahat mahasiswa. Kurangnya istirahat, seperti tidur yang tidak cukup atau tidak berkualitas, dapat mengganggu konsentrasi, suasana hati, dan daya tahan mental yang berpengaruh pada kesehatan psikologis. Kemudian, indikator yang ketiga ada motivasi. Mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih positif dan resilient terhadap tekanan. Sebaliknya, kurangnya motivasi dapat menjadi indikator gangguan mental seperti apatis atau depresi. Kemudian indikator yang keempat mengacu pada interaksi sosial. Dukungan sosial yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan mental, sementara isolasi sosial atau konflik interpersonal dapat meningkatkan risiko stres dan gangguan mental. Kemudian indikator yang kelima ada emosi. Mahasiswa dengan emosi yang tidak stabil berisiko mengalami gangguan kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan atau depresi. Selanjutnya, indikator yang keenam, energi. Energi mencerminkan kondisi fisik dan semangat dalam menjalani aktivitas harian. Tingkat energi yang rendah sering menjadi tanda awal stres kronis atau gangguan mental. Sebaliknya, energi yang baik menandakan kondisi mental yang sehat. Kemudian, untuk indikator yang terakhir, ada tekanan. Tekanan di sini merupakan persepsi mahasiswa terhadap berbagai tekanan yang mereka hadapi, baik dari lingkungan akademik, keluarga, ekonomi, maupun ekspektasi diri sendiri. Tekanan yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan pengelolaan stres, maka dapat memicu gangguan mental. Nah, indikator-indikator ini saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam menilai tingkat kesehatan mental mahasiswa, baik dalam pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif, seperti pada sistem berbasis logika fuzzy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tariska Indah. Selanjutnya yaitu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner ini disusun dalam bentuk pertanyaan yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam memahami tingkat kesehatan mental. Kuesioner ini disusun dalam bentuk pertanyaan dengan total 7 pertanyaan yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam memahami tingkat kesehatan mental. Hasil dari kuesioner ini digunakan sebagai data utama dalam proses analisis dan klasifikasi tingkat kesehatan mental mahasiswa.
Contoh kuesioner yaitu, apakah Anda merasa tertekan saat menghadapi tugas dan ujian dalam waktu bersamaan? Pilihan pertama yaitu saya merasa tenang dan bisa mengatur waktu dengan baik. Dan kedua yaitu saya merasa sedikit tertekan tapi masih bisa mengatasinya. Pilihan ketiga yaitu saya sering merasa sangat stres dan bingung harus mulai masa sekolahan dan murid. Next, distribusi. Mayoritas mahasiswa berada pada kondisi yang kurang ideal. Sebanyak 22 dalam kondisi resiko tinggi, menunjukkan sekitar 80% responden memiliki kesehatan mental yang rentan. Hanya 8 mahasiswa tergolong cenderung sehat, dan 2 mahasiswa sangat sehat. Temuan ini menunjukkan perlunya intervensi seperti konseling atau program kesehatan mental di kampus untuk mendukung kondisi psikologis mahasiswa. Next, perancangan sistem. Gambar di samping merupakan diagram alur kerja dari sistem fasi. Proses dimulai dari pengguna memberikan input jawaban dari 7 pertanyaan kuesioner. Data input yang diperoleh kemudian diproses melalui tahap fasifikasi, yaitu proses mengubah data tegas menjadi nilai fasi berdasarkan derajat keanggotaannya terhadap suatu himpunan fasi seperti rendah atau tinggi. Selanjutnya, sistem masuk ke tahap inferensi, yaitu penerapan aturan-aturan fasi untuk menarik kesimpulan berdasarkan input yang telah difasifikasi. Akan tetapi, hasil inferensi masih berupa nilai fasi, sehingga perlu melalui tahap defusifikasi untuk mengubahnya kembali menjadi nilai tegas yang dapat dimengerti oleh sistem atau pengguna. Kemudian, nilai akhir akan ditampilkan pada tahap hasil. Seluruh tahapan ini merupakan alur kerja utama dalam sistem fasifikasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis logika fasi. Fasifikasi bertujuan untuk mengubah data input berupa nilai kris atau numerik menjadi nilai derajat keanggotaan dalam himpunan fasi. Parameter input diawali oleh 2 himpunan fasi, misalnya rendah dan tinggi, atau cukup dan kurang. Setiap nilai input yang dimasukkan oleh pengguna kemudian dipetakan dalam kedua himpunan fasi tersebut dengan tingkat keanggotaan tertentu, tergantung pada nilai yang dipilih. Fasifikasi. Pada sistem ini, setiap input dari kuesioner berupa angka 1 dan angka 1 sampai 4 akan diubah menjadi derajat keanggotaan fasi. Proses ini disebut fasifikasi, yaitu mengkonversi data tegas menjadi fasi. Setiap fungsi fasi bertugas mengembalikan nilai derajat keanggotaan dari 0,0 hingga 1,0 dari input ke dalam 2 label fasi berbeda, misalnya rendah dan tinggi, atau cukup dan kurang. Nilai inputnya berasal dari user yang memilih skala 1-4 yang kemudian diolah untuk menentukan seberapa besar derajat keanggotaannya dalam setiap label fasi. Variabel stres mendefinisikan fungsi bernama fasi stres akademik. Parameter value adalah nilai input kuesioner dari user 1-4. Fungsi ini akan menghasilkan dictionary berisi 2 nilai keanggotaan, yaitu rendah dan tinggi. Fasi istirahat atau variabel istirahat dengan label fasi cukup dan kurang, artinya semakin tinggi nilai input, semakin kurang istirahatnya. Next, variabel motivasi atau fasi motivasi dengan label fasi tinggi dan rendah, yaitu semakin tinggi nilai input, semakin rendah motivasinya.
Variabel sosial dengan label fuzzy baik dan buruk, yaitu semakin besar angka, semakin buruk kondisi sosialnya. Next, variabel emosi atau fuzzy dengan label fuzzy stabil dan lebih tidak stabil. Fuzzy energi atau variabel energi dengan label input tinggi dan rendah, yaitu semakin input besar, energi lebih rendah. Variabel tekanan atau fuzzy tekanan dengan label fuzzy tinggi dan rendah, yaitu input besar, tekanan semakin tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Inayatul. Selanjutnya yaitu inferensi. Dalam logika fuzzy, aturan fuzzy berfungsi untuk menghubungkan nilai-nilai input fuzzy dengan output fuzzy. Aturan tersebut berbentuk pernyataan if-then, di mana bagian if disebut sebagai antecedent dan bagian then disebut sebagai consequent. Dalam penelitian ini terdapat 128 aturan atau rules. Next, untuk kode program inferensi, fungsi ini melakukan proses inferensi fuzzy berdasarkan 128 kombinasi aturan dari 7 input yang telah diklasifikasi. Setiap aturan direpresentasikan dalam bentuk biner, di mana setiap digit menunjukkan pilihan label fuzzy dari masing-masing input, misalnya rendah atau tinggi. Untuk setiap kombinasi dihitung nilai alpha dengan mengambil nilai minimum dari 7 input. Berdasarkan nomor aturan, outputnya dikategorikan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama 0 sampai 15 sangat sehat, 16 sampai 47 cenderung sehat, 48 sampai 95 cenderung buruk, 96 sampai 127 menunjukkan risiko tinggi. Setiap aturan menghasilkan nilai Z yang dihitung dari alpha dan fungsi linear tergantung kategori. Semua informasi aturan dari nomor, kondisi, predik Z dan kategori disimpan dalam list rules yang akan digunakan untuk proses fuzzifikasi. Next, contoh aturan fuzzy yang pertama yaitu if stress rendah and istirahat cukup, and motivasi tinggi and sosial baik and emosi stabil and energi tinggi and tekanan rendah, then sangat sehat. Yang kedua, if stress rendah and istirahat cukup and motivasi rendah and sosial baik and emosi stabil and energi tinggi and tekanan rendah, then cenderung sehat. Yang ketiga, if stres tinggi and istirahat cukup and motivasi rendah and sosial buruk and emosi stabil and energi tinggi and tekanan rendah, then cenderung buruk. Yang keempat, if stres tinggi and istirahat kurang and motivasi tinggi and sosial baik and emosi stabil and energi tinggi and tekanan rendah, dan resiko tinggi. Next, selanjutnya yaitu fuzzifikasi. Setiap kategori output memiliki rentang nilai tertentu berdasarkan fungsi linear dari derajat keanggotaan. Kategori sangat sehat berada pada rentang 60-100, kategori cenderung sehat berada pada rentang 50-70, kategori cenderung buruk berada pada rentang 30-50, dan kategori risiko tinggi berada pada rentang 10-30. Rentang ini digunakan untuk mengubah hasil fuzzy menjadi skor akhir yang mencerminkan kondisi kesehatan mental secara kuantitatif dan mudah dipahami. Next, selanjutnya yaitu kode program untuk fuzzifikasi. Fungsi ini menghitung nilai akhir dari semua aturan fuzzy berdasarkan hasil inferensi. Rules berisi pasangan alpha dan Z dari 128 aturan. Kemudian untuk bagian fungsi kategori, fungsi ini mengubah skor fuzzifikasi menjadi kategori kesehatan mental. Yang pertama, rentang nilai lebih dari 80 menunjukkan kategori sangat sehat. Rentang nilai 60 sampai 79,99 menunjukkan kategori cenderung sehat. Rentang nilai 40 sampai 59,99 menunjukkan kategori cenderung buruk, dan rentang nilai mulai dari 40 menunjukkan kategori resiko tinggi. Next, untuk selanjutnya yaitu demo program yang akan dijelaskan oleh teman saya, Amelia Guswiani. Saya akan mendemokan sistem yang kami bangun untuk mengukur tingkat kesehatan mental mahasiswa berbasis Fuzzy Logic Tsukamoto. Untuk sistemnya dapat diakses menggunakan barcode atau link di sini.
saat membuka aplikasi, akan muncul halaman awal seperti ini. Di sini dijelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk screening awal dalam membantu memahami tingkat kesehatan mental secara sederhana, cepat, dan personal. Klik tombol mulai deteksi untuk masuk ke halaman deteksi. Pada halaman deteksi, pengguna diminta mengisi 7 pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi mental mereka. Setiap pertanyaan terdiri dari 4 jawaban dengan skala 1-4, di mana jawaban pertama menunjukkan kondisi terbaik dan 4 kondisi terburuk. Untuk semua pertanyaan wajib diisi. Jika tidak, sistem akan otomatis menampilkan peringatan. Silahkan pilih salah satu jawaban terlebih dahulu, dan proses deteksi tidak bisa dilanjutkan. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda merasa tertekan saat menghadapi tugas dan ujian dalam waktu bersamaan? Terdapat 4 pilihan jawaban. Saya merasa tenang dan bisa mengatur waktu dengan baik. Saya merasa sedikit tertekan. Saya sering merasa sangat stres dan saya sangat kewalahan hingga tidak ingin mengerjakannya sama sekali. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa cukup tidur dan beristirahat selama masa perkuliahan? Untuk pilihannya, saya tidur cukup dan merasa segar saat bangun. Saya kadang tidur larut tapi masih merasa cukup segar. Saya sering tidur larut dan bangun dalam kondisi lelah, dan saya hampir tidak pernah tidur cukup dan merasa sangat kelelahan. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Anda merasa malas atau tidak termotivasi mengikuti perkuliahan? Pilihannya, saya selalu termotivasi dan aktif dalam perkuliahan. Saya kadang merasa malas tetapi tetap berusaha mengikuti. Saya sering merasa tidak bersemangat untuk kuliah, dan saya hampir tidak punya motivasi dan sering absen. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa nyaman berbicara tentang masalah pribadi kepada orang terdekat? Pilihannya, saya sangat terbuka dan sering berbagi cerita. Saya kadang berbagi jika merasa perlu. Saya jarang menceritakan masalah saya ke siapapun, dan saya merasa tidak ada orang yang bisa saya ajak bicara. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Anda merasa sedih atau tidak bersemangat tanpa alasan yang jelas? Saya hampir tidak pernah merasa seperti itu. Saya kadang merasa sedih tapi cepat pulih. Saya sering merasa sedih tanpa alasan, dan saya hampir setiap hari merasa tidak bersemangat. Selanjutnya, apakah Anda pernah merasa kelelahan secara mental meskipun tidak banyak aktivitas fisik? Pilihannya, saya merasa segar dan tidak mengalami kelelahan mental. Saya kadang merasa lelah secara mental tapi bisa pulih. Saya sering merasa kelelahan mental dan susah fokus, dan saya merasa terus-menerus lelah dan tidak berenergi. Untuk pertanyaan terakhir, apakah Anda merasa dikejar ekspektasi tinggi dari orang tua atau lingkungan? Yang pertama, ekspektasi mereka memotivasi saya untuk berkembang. Kadang saya merasa tertekan tapi tetap berusaha. Saya sering merasa tidak sanggup memenuhi harapan, dan saya merasa hidup saya hanya untuk memenuhi tuntutan. Selanjutnya, lihat hasil. Untuk hasil klasifikasi, ditampilkan skor di klasifikasi 43,13, dan kategori kesehatan mental Anda cenderung buruk. Mungkin ada tekanan atau stres yang mulai mempengaruhi kondisi Anda. Setelah hasil diagnosa muncul, di bagian bawah halaman terdapat tombol coba lagi. Tombol ini berfungsi untuk memulai proses dari awal. Lalu terdapat menu About. Pada menu About terdapat penjelasan sistem, berisi gambaran umum mengenai tujuan sistem untuk mengklasifikasi tingkat kesehatan mental mahasiswa berdasar 7 parameter menggunakan metode Fujii-Tsukamoto. Untuk cara kerja sistem, menjelaskan alur sistem mulai dari input kuesioner sampai skor akhir dalam 4 kategori. Lalu daftar aturan Fuzii, 128 aturan. Berikut seluruh aturannya. Lalu terdapat grafik himpunan Fuzii, menampilkan visualisasi fungsi keanggotaan untuk tiap parameter. Demikian demo sistemnya.
Dan selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa menjaga kesehatan mental anak dan remaja adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan komunikasi yang terbuka, serta mengajarkan keterampilan mengelola emosi dan stres, anak-anak dapat tumbuh dengan kepercayaan diri dan kesejahteraan yang baik. Pola hidup sehat, aktivitas fisik, serta dukungan emosional yang kuat juga berperan penting dalam membentuk mental yang sehat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.